Alhamdulillah alladzi bi rahmatihi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bi taufiqihi wa hidayatihi yahtadil dhallun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Hadirin ikhwati iman jamaah Taklim Rebo malam Kemis rahimakumullah. Alhamdulillah taklim rutin Rebo malam Kemis malam ini bisa terselenggarakan. Mudah-mudahan semua niat baik kita, pengorbanan kita dan langkah-langkah kita berangkatnya dari rumah masing-masing ke tempat ini dicatat dan diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Untuk melanjutkan materi Riyadhus Shalihin, masih meneruskan bab muraqabah, hadis kedua. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadata, dari Abu Dar, yaitu Jundub bin Junadah, wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabalin, yaitu Mu'adz bin Jabal, radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhoi mereka berdua. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikuti keburukan dengan kebaikan, pasti akan menghapusnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun, hadis riwayat At-Tirmidzi dan ia berkata hadis ini hasan. Masih nyambung dengan hadis sebelumnya. Kalau di hadis ke-1, untuk mencapai derajat ihsan, maka ada istilah yang kemarin musyahadah dan muraqabah. Muraqabah bagian dari ihsan, tingkatan kedua setelah musyahadah. Baik musyahadah maupun muraqabah itu salah satu sarana untuk menuju ihsan. Sebagaimana di hadis yang sekarang, muraqabah itu jalan menuju takwa. Selain muraqabah, nanti di Al-Quran surah Al-Hasyr ayat ke-18 ditambah dengan muhasabah. Di muhasabah dan muraqabah itu dua jalan untuk menuju ketakwaan. Nah, di hadis yang kedua ini
sahabatnya ada dua. Abu Dar yang nama aslinya Jundub bin Junadah. Tuh. Abu Dar ini terkenal dengan nisbah ke Ghifari. Yajtami'u ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi Kinanah. Bertemu nasabnya dengan Nabi itu di kakek yang bernama Kinanah. Jadi ada kaitan nasab tuh dengan Nabi. Abu Dar tuh Abu Dar Al-Ghifari. Jadi lebih populer Abu Dar Al-Ghifari. Nama aslinya Jundub bin Junadah. Yang kedua Abu Abdirrahman. Abu Abdirrahman nama aslinya Mu'adz bin Jabal. Kenapa tuh hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh dua sahabat ini, diterangkan tuh oleh dua sahabat ini. Jadi pesan Rasul ittaqillaha aitsuma kunta tadi diceritakan oleh Abu Dar dan oleh Mu'adz bin Jabal. Tadi syarah Riyadhus Shalihin di kitab Dalilul Falihin, Syekh Muhammad bin Alan As-Siddiqi menerangkan bahwa pesan Rasul ittaqillaha itu qala ai likullin minhuma. Pesan Rasul ittaqillaha itu disampaikan kepada masing-masing dari kedua sahabat ini. Pesan Rasul ittaqillaha kepada Abu Dar lama aslama, ketika Abu Dar masuk Islam. Sementara kepada Mu'adz ittaqillaha dipesankan lama intolako ilal Yaman, ketika Mu'adz mau pergi ke Yaman. Jadi nanti Mu'adz di tahun ke-9 Hijriah oleh Rasulullah ditugaskan jadi duta Islam ke Yaman untuk berdakwah di Yaman. Di antara pesan Rasul kepada Mu'adz ketika mau berangkat ke Yaman, Rasul berpesan ittaqillaha haitsuma kunta. Makanya dua sahabat tuh yang menerangkan, yang menceritakan kepada Abu Dar pesan Rasul ittaqillaha itu lama aslama, ketika di awal Abu Dar masuk Islam. Kepada Mu'adz disampaikan pesan Rasulullah ittaqillaha ketika Mu'adz mau pergi ke Yaman. Jadi dua sahabat tuh yang menceritakannya, makanya dua-duanya disebutkan tuh oleh Imam At-Tirmidzi. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadata wa Abi Abdirrahman Mu'adz bin Jabalin. Ittaqillaha, isi pesannya amrun minat taqwa, itu perintah bertakwa. Wahya imtisalu awamirihi ta'ala wajtinabu nawahihi. Di antara makna takwa atau definisi takwa yang sudah populer, yaitu imtisalu awamirihi ta'ala,
mengerjakan perintah-perintah Allah Ta'ala, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya. Untuk bisa mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, maka diperlukan akhlak muraqabah, merasa diawasi, diwaspadai oleh Allah. Nah, karena itu di Quran surah Al-Hasyr ayat ke-18 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur, dan hendaklah melihat nafsun, masing-masing jiwa, ma qaddamat ligad, apa yang ia telah usahakan, apa yang ia telah siapkan untuk hari besok. Hari besok dalam ayat itu adalah hari kiamat. Hendaklah masing-masing jiwa melihat bekal yang sudah dipersiapkan untuk hari kiamat. Itu maknanya muhasabah. Jadi masing-masing diri hendaklah bermuhasabah, mengintrospeksi diri, sudah menyiapkan bekal apa untuk menghadapi hari pertemuan dengan Allah. Yang kedua, wattaqullah, diulang lagi perintah takwa, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Di situ ada muraqabah. Tersirat makna muraqabah. Merasa diawasi, diwaspadai oleh Allah. Jadi muhasabah dan muraqabah itu sebagai jalan untuk menuju ketakwaan. Untuk bisa bertakwa kepada Allah dalam artian tadi mengerjakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Haitsuma kunta, di mana saja kita berada. Itu yang ke satu muraqabah, muhasabah. Yang kedua muraqabah. Ada sebuah ilustrasi dalam hadis riwayat Al-Baihaqi. Suatu hari Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang hakikat takwa. Jadi Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang takwa. Maka oleh Ubay bin Ka'ab balik bertanya, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau pernah berjalan di tempat yang banyak duri? Jadi Sa'ala Umar bin Khattabi radhiyallahu anhu Ubayyan anit taqwa. Faqala hal akhadta tariqan dza syaukin? Qala na'am. Qala fama amilta fihi? Qala tashammartu
wa hadirtu qala fadzakat taqwa. Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay tentang takwa. Maka Ubay balik bertanya kepada Umar, apakah engkau pernah melewati sebuah jalan yang banyak durinya? Umar menjawab, ya, naam. Lalu Ubay bertanya lagi, apa yang engkau lakukan di jalan itu? Ketika berjalan di jalan yang banyak durinya, apa yang engkau lakukan? Umar menjawab, aku bersegera untuk keluar darinya dan berhati-hati dari terkena durinya. Ubay berkata lagi, itulah takwa. Dalam redaksi lain mah Umar menjawab, aku akan melihat kedua telapak kakiku agar tidak menginjak duri dan menginjak tempat yang aman. Ubay menjelaskan, zakat takwa, itulah takwa. Jadi ada ilustrasi itu bahwa hakikat takwa itu ibarat berjalan di tempat yang banyak duri. Hati-hati. Dalam kehidupan kan di sekitar kita, di depan, di belakang, di kanan, di kiri kita tuh pimaksiatan duri-duri di situ ibarat maksiat keburukan. Kalau kita tidak hati-hati itu dalam menjalani hidup maka ke depan tapi maksiatan, ke belakang pimaksiatan, ke kanan ke kiri pimaksiatan. Kalau tidak hati-hati tadi ibarat berjalan di tempat yang banyak duri, bisa saja walaupun hati-hati ada duri yang terinjak. Apalagi tidak hati-hati. Hati-hati saja tidak menutup kemungkinan satu atau dua duri terinjak. Apalagi kalau tidak hati-hati. Dalam menjalani kehidupan di kampung dunia ini, hati-hati saja tidak menutup kemungkinan kita itu mestinya tadi imtisalu awamirihi ta'ala dan ijtinabu nawahihi, malah sebaliknya, bukan imtisalu tapi tarku awamirihi ta'ala, meninggalkan perintah Allah Ta'ala. Yang mestinya ijtinabu nawahihi, menjauhi, malah fi'lu, melakukan. Jadi melakukan maksiat. Jadi awamirullah yang mestinya dilakukan ditinggalkan, nawahihi larangan Allah yang mestinya dijauhi malah dikerjakan. Nah, itulah sebabnya di kalimat berikutnya ada perintah wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Munasabah kesesuaian pesan kedua dengan pesan ke satu. Setelah Rasulullah berpesan ittaqillaha haitsuma kunta, kemudian diikuti dengan pesan kedua, dan ikuti keburukan dengan kebaikan supaya kebaikan menghapus keburukan. Nah, di Syarah Riyadhus Shalihin juga tuh diterangkan munasabah. Munasabah teh kesesuaian
wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wajhu munasabatiha lima qablaha annal abda ma'murun bittaqwa fi kulli hal. Bahwasanya seorang hamba diperintahkan untuk bertakwa di semua keadaan. Tadi ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Maksudnya di semua keadaan. Keadaan sendiri, keadaan banyak orang, di keadaan ada yang melihat, tidak ada yang melihat. Tuh bahkan dengan dalil-dalil yang sudah dari Al-Quran, jangankan gerak anggota badan, tuh gerakan bola mata saja, gerakan bola mata, itu diketahui itu oleh Allah. Itu gerakan bola mata teh gerakan berpahala tuh atau gerakan pidosaeun. Nah, tatapan mata tuh. Jadi oleh Allah diketahui tatapan, gerakan mulut, gerakan bola mata. Jadi ketika kita melihat apakah pi pahalaeun tuh atau pi dosaeun, nah itu diketahui itu oleh Allah. Jadi ittaqillaha haitsuma kunta teh tuh annal abda, bahwasanya seorang hamba ma'murun bittaqwa fi kulli halin, diperintahkan untuk bertakwa di semua keadaan, diperintahkan untuk mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah tuh di semua keadaan, baik tadi dalam keadaan terang-terangan, dalam keadaan sembunyi, ada orang tidak ada orang. Nah, tetapi walimakana rubbama yapritu innama bitarki ba'dil ma'murati au fi'li ba'dil manhiyati. Tapi kadang-kadang yang namanya manusia tidak maksum, beda dengan Nabi. Kita berusaha, berupaya hati-hati dalam menjalani hidup itu. Tapi ada kalanya sebagian yang diperintahkan ditinggalkan dan sebagian yang dilarang malah dikerjakan. Wa dzalika la yunafi wasfat taqwa. Nah, walaupun demikian tidak menafikan sifat takwa. Jadi orang yang bertakwa itu tidak berarti tidak pernah bersalah, tidak pernah meninggalkan yang diwajibkan, dan tidak pernah mengerjakan yang dilarang. Jadi orang yang bertakwa tidak berarti tidak pernah meninggalkan yang diwajibkan. Ada sebagian yang diwajibkan malah ditinggalkan. Ada sebagian yang dilarang untuk dikerjakan malah dikerjakan. Nah, dengan kondisi seperti itu tetap tidak adakan sifat takwanya. Nah, itu berdasarkan dalil Al-Quran yang di surah Ali Imran, yang walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Di antara ciri orang yang bertakwa di surah Ali Imran diterangkan setelah perintah wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Nah, ayat sabaraha teh 100.
30 sabaraha wasari'u ila magfiratim mir rabbikum aya nu emut tah ayat sabaraha san surah Ali Imran da wasari'u teh ayat 33 tuh 133 ya ta anu waladzina idza fa'aluna terusanana 135 nu waladina idza fa'alu fahisyatan lanjutanana 135 di ayat 133 nya tuh kan tuh wasyari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin 134 nu yang mutakin itu apa cirinya? Setelah uiddatil mutakin terus walladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat ke-135 na walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dari ayat tersebut tuh dipahamkan bahwa seseorang yang bertakwa itu tidak berarti tidak pernah tidak fa'alu fahisyatan. Tapi orang yang bertakwa mah ketika fa'alu fahisyatan zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Segera ingat kepada Allah, memohon ampunan, bertobat. Makanya tuh munasabah pesan Rasul yang kedua setelah perintah bertakwa, pesan yang kedua wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ketika seorang hamba berusaha untuk hati-hati dalam menjalani kehidupan karena takut tergelincir kepada maksiat, tapi kadang-kadang satu waktu tuh tergelincir kepada maksiat, kepada fahisyah tuh keburukan. Makanya ada perintah ikuti keburukan dengan kebaikan. Nanti kebaikan itu bakal menghapusnya. Makna kebaikan menghapus bisa berarti keburukan itu tidak di tulisan, di catatan tuh annal hasanata tamhus sayyi'ata minas suhub. Kebaikan menghapus keburukan dari catatan. Jadi di delete catatan teh berbuat sayyi'ah diikuti dengan kebaikan. Si sayyi'ah teh di delete tuh, dihapus tina catatan. Atau mungkin tetap ada tuh, teu dihapus dina catatan nama, tapi tidak dihukum, teu diberi sanksi, sudah diikuti dengan kebaikan. Di antara bentuk kebaikan itu di surah Ali Imran ayat 135 tadi. Idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru. Mohon ampunan kepada Allah. Mohon ampunan kepada Allah itu di antara bentuk mengikuti keburukan dengan kebaikan. Kan memohon ampunan tuh bertobat itu bentuk kebaikan. Sehingga si sayyi'ahnya, sayyi'ah yang tadi sudah dilakukan mungkin dihapus, jadi teu ayana catatan teh
atau tetap ada sampai hari kiamat tapi tidak dihukum, tidak disiksa karena sudah diikuti dengan kebaikan, di mana kebaikan tersebut bisa menggugurkan. Jadi sanksi dari berbuat sayyi'ah itu siksaannya ditidakadakan. Walaupun catatannya ada, tapi sanksi disiksanya tidak ada, dihukumnya tidak ada. Jadi ketika kita sudah bekerja keras tuh, ibarat tadi berjalan di tempat yang banyak duri, sudah hati-hati, mata diarahkan ke bawah supaya jangan ada duri yang terinjak. Tapi karena durinya banyak, menutup kemungkinan satu atau dua duri kainjak. Namun mencari anu teu aya durina tuh, duri wungkul tuh. Diibaratkan tuh kepada kehidupan tuh, di sekeliling kita teh pi maksiateun banyak, pi hasanaheun banyak tuh. Jadi lahan untuk mendapat pahala ada, lahan pi dosaeun banyak tuh di sekeliling kita teh. Orang yang bertakwa berusaha hati-hati dalam menjalani kehidupan. Ketika bermuamalah, apalagi bermuamalah dengan sesama, berhati-hati, takut kena dosa. Tapi ada saja dalam bermuamalah di kehidupan dunia ini, satu waktu sebagian tadi yang diperintahkan malah ditinggalkan, sebagian yang mestinya dijauhi malah dikerjakan. Tetap jangan pesimis tuh, ikuti dengan kebaikan, minimal tadi istighfar. Diikuti dengan berbuat baik. Kebaikan bakal menghapus keburukan-keburukan, tapi keburukan-keburukan atau dosa-dosa yang sogoir, nu laletik, ari dosa anu baradag mah tidak bisa dihapus dengan istighfar, tidak bisa dihapus dengan berbuat baik siga sholat. Dari sholat ke sholat menghapus dosa. Wudu atulah tong sholat, wudu heula. Kan diantara keutamaan wudu teh, diantaranya menggugurkan dosa. Tuh, ketika seorang hamba berwudu dan sempurna wudunya, maka ketika membasuh muka, dosa anu dilakukan ku mata bakal murag beserta tetesan air wudu yang jatuh dari muka. Jadi dosa teh murag, gugur ketika membasuh tangan. Maka dosa-dosa yang diperbuat oleh tangan tuh berguguran, jadi hilang, dihapus beserta tuh kotrotul ma'i, tetesan air yang keluar, yang jatuh dari ujung-ujung jari tangannya. Begitu mencuci kaki tuh keluar tuh dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua kaki. Dosa-dosa di situ tentu dosa-dosa kecil. Dosa besar mah tidak bisa dihapus dengan kebaikan-kebaikan seperti wudu, sholat, saum. Itu mah harus tobat. Syaratnya tilu teh, kalau dosana ka Allah berhenti, menyesal, bertekad untuk tidak mengulang. Kalau dosanya ada kaitan dengan sesama manusia, ditambah satu harus islah, klarifikasi. Jadi yang dimaksud oleh tuh hadis ini dan hadis-hadis yang lain, kalau ada kebaikan menghapus keburukan, pasti itu kaitannya dengan dosa-dosa kecil.
Nah, pesan yang ketiga, wa kholiqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Wa kholiqin nasa bi khuluqin hasanin kama dzukira anit Tirmidzi wa ghairihi, sebagaimana disebutkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Apa di antara bentuk bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik? Fi talaqatil wajhi, misalnya bermanis muka. Jadi bermanis muka. Talaqatul wajhi, tabassumuka liwajhi akhika laka shadaqatun. Senyummu terhadap saudaramu bagimu adalah sedekah. Jadi di antara bentuk bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik, di hadis riwayat At-Tirmidzi dijelaskan, satu, talaqatul wajhi, bermanis muka. Muka dua, wakafil ada, tidak menyakiti, menahan diri dari mengganggu, dari menyakiti, baik dengan sikap, dengan lisan, atau yang lain-lainnya. Jadi orang lain tidak disakiti oleh kita, baik dengan lisan atau dengan sikap, apalagi oleh dua-duanya. Kermah kulisan, kusikap deh, salah satunya saja tidak boleh. Kan orang lain merasa disakiti kadang dengan lisan atau kadang dengan sikap atau dua-duanya. Bentuk bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Yang kedua, kaful ada, menahan diri dari menyakiti, dari mengganggu. Itu yang ketiga, di antara bentuk wa kholiqin nasa bihulukin hasanin badlil ma'rufi ilaihim, berbuat baik kepada mereka, bukan menyakiti, bukan mengganggu, tapi diharuskan untuk badlul ma'ruf, berbuat baik. Berbuat baik dengan lisan, berbuat baik dengan tindakan, dengan sikap. Itu dicontohan tuh di sini di Syarah Riyadhus Shalihin, di antara bentuk wa kholiqin nasa bi khuluqin hasanin, di sini dicontohan 3. 1 tadi talaqatul wajhi, bermanis muka. 2, menahan diri dari menyakiti, dari mengganggu. 3, berbuat baik, memberi kebaikan, baik dengan lisan atau dengan tindakan, dengan perbuatan. Wa qala ba'duhum huwa an taf'ala ma'hum ma tuhibbu an yaf'aluhu maka. Sebagian lagi berpendapat di antara bentuk berbuat baik, bergaul kepada manusia dengan pergaulan yang baik, yaitu kamu melakukan sesuatu kepada mereka matuhibbu an yaf'aluhu maka, sebagaimana kamu menyenangi, menginginkan mereka berbuat kepada kita. Kita senang kalau orang lain berbuat baik ke kita. Orang lain juga sama senang kalau kita berbuat baik. Jadi apa yang kita senangi dari orang lain, kita lakukan kepada orang lain seperti kita menyenangi diperbuat oleh orang lain, disikapi oleh orang lain. Jadi di hadis yang kedua ini ayat tilu pesan ti Rasulullah, pesan nu kahiji ittaqillaha haitsuma kunta,
Tuh. Nah, untuk bisa ittaqillaha haitsuma kunta diupayakan dengan sekuat tenaga, tapi ketika ada sebagian dari perintah yang ditinggalkan, dari larangan yang diperbuat, maka nasihat kedua, atbi'is sayyi'atal hasanata tamuha tadi. Tetap tidak keluar dari sifat mutakin, walaupun satu waktu ada perintah yang ditinggalkan, larangan yang dilakukan. Nah, sama yang ketiga juga munasabahnya dengan yang sebelumnya. Nah, ini mah kaitannya dengan hablun minan nas wa kholiqin nasa bihulukin hasanin. Tidak bisa dipisahkan. Untuk bisa menjadi orang yang takwa hanya kepada Allah saja. Tapi dengan sesama manusia tidak diperhatikan. Nah, kepada sesama manusia juga sama, harus berakhlak baik. Di akhlak ke Allah, akhlak ke sesama manusia. Nah, disambungkan tadi dengan Al-Quran surah Al-Hasyr ayat ke-18 bahwa untuk bisa ittaqillaha haitsuma kunta, untuk bisa mengamalkan bertakwa kepada Allah di semua keadaan, maka gabungkan dengan perintah di surah Al-Hasyr ayat ke-18. Yang ke-1, muhasabah. Apa yang telah kita perbuat coba dievaluasi, diintrospeksi. Seperti kita tadi berjalan di tempat yang berduri. Ketika ada dari yang kita kerjakan ternyata mengundang murka Allah, maka ditinggalkan. Nah, kalau ternyata yang kita perbuat mengundang kecintaan Allah, ditingkatkan, ditamahan. Nah, itu fungsi dari muhasabah. Wal tandur nafsun ma qaddamat ligot. Apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi hari kiamat. Terus nyiapkan bekal naon. Bisi can punya bekal kebaikan di muhasabah. Nah, ditekankan lagi wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Yang kedua, muraqabah. Jadi muhasabah, muraqabah. Coba supaya kita bisa bertakwa, tanamkan dalam diri kita keyakinan bahwa Allah khabirun bima ta'malun, mengetahui, bahkan maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan, yang tersembunyi, yang terang-terangan. Tadi bolak-balik kelopak mata, delik mata, itu diketahui oleh Allah apakah itu pipahalaeun atau pidosaeun. Nah, itu 3 pesan dari hadis kedua. Insya Allah nanti hadis ketiga mah panjang. Nah, sama masih ada kaitan dengan muraqabah. Tadi antara muraqabah nanti menjaga aturan-aturan Allah. Kita juga akan dijaga oleh Allah. Jadi nantinya kita bisa selamat, tidak tergelincir kepada maksiat, dan kita mampu untuk melakukan taat. Itu hakikatnya dibantu ku Allah. Jadi seperti kita sekarang hadir ke pengajian, bisa hadir. Tapi bisa hadir ini dibantu ku Allah. Kita ke masjid, tuh semangat untuk memamurkan masjid, nah, itu dibantu oleh Allah. Kita terhindar tuh dari maksiat, itu juga dijaga oleh Allah. Nah, untuk mendapatkan penjagaan
dari Allah, kitanya harus menjaga aturan-aturan Allah. Jadi ada usaha dari kita. Jadi tong ngandalkeun doa wungkul, ngadoa we ka Allah teh. Tuh, hoyong jadi jalma nu soleh, hoyong jadi jalma nu takwa, ka masjid tara tuh, ngaji tara, nyatu rek bisa soleh kumaha tuh. Jadi suluh tamat tuh. Tuh. Sanaos ngaranna pasoleh tuh. Bakal jadi suluh we. Wallahu a'lam bishawab. Mangga materi mencekap tong panjang teuing.